Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian teks deskripsi dan juga ciri-ciri, pada pertemuan kali ini kita akan bersama belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Oke, apa saja toh struktur teks deskripsi? Yang pertama yaitu ada judul, kemudian yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada inti teks, yang keempat yaitu ada penutup. Jadi struktur teks deskripsi itu ada 4. Selanjutnya strukturnya sudah. Kaidah kebahasaan. Dalam teks deskripsi, kaidah kebahasaannya itu ada 9. Yang pertama itu ada kalimat perincian, yang kedua kata konkret, yang ketiga majas atau gaya bahasa, yang keempat kata keterangan, yang kelima kata sifat, yang keenam kata benda, yang ketujuh kata ganti, 8 itu citraan atau imaji, kemudian yang terakhir yaitu diksi atau pilihan kata. Kalau tadi kita sudah tahu strukturnya itu ada apa saja, kemudian kaidahnya, selanjutnya guru akan menjelaskan. Tadi keempat strukturnya, itu maksud strukturnya itu apa saja toh? Bagian judul seperti apa, bagian pendahuluan seperti apa, kemudian bagian inti teks seperti apa, dan bagian penutup seperti apa. Sama juga halnya dengan kaidah kebahasaan. Dari 9 kaidah kebahasaan, maksud kalimat perincian itu seperti apa toh? Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian lanjut menyimak. Yang pertama, struktur teks deskripsi, ada judul. Nah, judul itu merupakan nama teks deskripsi. Misalkan objeknya itu tentang tempat wisata. Nah, judulnya itu bisa misalkan mengenai laut yang indah, pemandangan yang sejuk, misalnya seperti itu. Judul itu pasti terletak di awal, di bagian atas. Setelah judul itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu bisa berisi identitas benda, kemudian barang atau objek yang dibahas. Jadi setelah judul kemudian dilanjutkan dengan pendahuluan yang berisi identitas mengenai suatu benda atau objek yang dideskripsikan. Selanjutnya yaitu ada inti teks. Nah, inti teks ini berisi apa? Yaitu berisi penggolongan dan juga klasifikasi. Nah, pada inti teks ini nanti akan dijabarkan secara lebih rinci. Kemudian yang terakhir yaitu ada penutup. Nah, penutup itu bisa berisi manfaat atau kesan. Selanjutnya kaidah kebahasaan. Tadi sudah ada di awal Bu Guru sebutkan ada 9. Mari kita bedah bersama. Yang pertama itu ada kalimat perincian. Kalimat perincian merupakan uraian yang berisi bagian yang kecil-kecil satu demi satu. Misalkan, ayahku sangat tampan. Nah, maksud dari ayahku sangat tampan dirincikan, diuraikan. Misalkan, ayah memiliki postur tubuh yang tinggi. Ayah memiliki kulit putih. Misalkan. Kemudian yang kedua adalah kata konkret, yaitu kata yang acuannya nyata atau berwujud. Sehingga karena nyata itu dapat dicerap oleh panca indera. Nah, ingat ya, panca indera itu ada 5. Ada indera penglihatan, indera pendengaran, indera pencecap, indera perasa, kemudian indera penglihatan, pencecap, perasa, kemudian peraba. Ada 5 ya. Selanjutnya, jadi kata konkret itu kata yang bisa kita lihat, misalkan ada pantai, rumah, pohon. Jadi katanya itu berwujud sehingga bisa dilihat. Selanjutnya yaitu gaya bahasa atau majas.
Gaya bahasa atau majas adalah pengungkapan sesuatu secara tidak langsung. Misalkan kita merasakan lapar, jadi kita tidak harus menyampaikan secara langsung. Misalkan contohnya, perutku bersuara dengan kerasnya karena dari pagi belum makan. Itu kan artinya lapar, tetapi dia mengubah kata lapar itu dengan memakai bahwa perutnya itu bersuara. Kemudian selanjutnya adalah kata sifat. Kata sifat itu adalah kata yang menerangkan keadaan kata benda. Nah, contohnya misalkan kata bendanya itu misalkan rumah. Rumahku sangat megah. Rumahku sangat luas. Rumahku sangat bersih. Itu adalah kata sifat. Selanjutnya kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang menjelaskan kondisi benda yang dimaksud. Nah, kata keterangan ini di sini dalam teks deskripsi yaitu ada kata keterangan tempat. Misalkan objek wisata ini berada di daerah Jepara. Itu merupakan kata keterangan tempat atau lagi seperti ini. Besok saya akan pergi ke rumah nenek, tepatnya di daerah Yogyakarta. Nah, di daerah Yogyakarta ini termasuk kata keterangan. Selanjutnya yaitu ada citraan atau imaji, merupakan penggambaran tentang suatu objek berdasarkan panca indera yang digunakan. Nah, ini contohnya misalkan ruangan itu sangat bersih, berarti di situ menggunakan citraan penglihatan. Kemudian suaranya begitu menggelegar, itu berarti menggunakan citraan pendengaran. Selanjutnya yaitu ada kata benda. Kata benda ini berkaitan dengan objek atau sesuatu yang berwujud, yang terlihat. Misalkan kata bendanya itu hutan, kemudian rumah, pantai, yang berwujud, yang ada, yang bisa kita lihat. Kemudian kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk memperjelas kesan dan sudut pandang penulis. Nah, biasanya kalau dalam teks deskripsi berbentuk objek wisata atau tempat, biasanya menggunakan kata ganti petunjuk. Contohnya menggunakan kata ini. Tapi kalau dalam kita mendeskripsikan seseorang, biasanya boleh menggunakan kata ganti orang. Bisa kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu ada diksi atau pilihan kata. Nah, diksi ini dipilih supaya apa? Makna yang tersampaikan atau kata yang tersampaikan pada teks tersebut maknanya jauh lebih dalam. Contoh misalkan menggunakan kata cantik dan elok. Makna yang kita dapatkan lebih dalam itu menggunakan kata elok daripada kata cantik. Karena kata elok itu sesuatu yang indah. Sama artinya, tetapi maknanya lebih dalam ketika kita menggunakan kata elok daripada kita menggunakan kata indah. Nah, kalau tadi sudah Bu Guru jelaskan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan, sekarang kalian bisa melihat di sini sudah ada satu teks judulnya Candi Borobudur. Nah, di teks ini nanti sudah Bu Guru tandai huruf A, B, C. Nanti silakan coba kalian tentukan. Secara lisan saja nanti ya, silakan. A itu berisi apa? B itu apa? C itu apa? Kalau tadi di atas itu judulnya sudah ada, judulnya itu Candi Borobudur. Sekarang kita mari tentukan A itu struktur yang apa? Apakah pendahuluan, ataukah inti, atau penutup? Selanjutnya kalau sudah, maka kita lanjut ke kaidah kebahasaan masih di teks yang sama. Nah, kaidah kebahasaannya ini sudah Bu Guru tandai dengan nomor ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Mohon maaf ini nomor 9 untuk yang kata takjub. Silakan nanti kita tentukan. Silakan nanti kalian baca, simak, pahami. Nomor 1 ini bagian apa toh? Apakah kata konkret, kata benda, gaya bahasa, dan yang lainnya. Supaya nanti kalian lebih paham dan tahu, oh ternyata nomor ini itu termasuk kaidah kebahasaan yang ini. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Nanti ini silakan Bu Guru sudah bagikan melalui link dan barcode. Silakan nanti kalian
scan barcode-nya atau klik linknya untuk bisa memahami lebih jelas seputar teks yang berjudul Candi Borobudur. Selamat kalian memahami teksnya. Jangan lupa semangat dalam belajar. Terima kasih, itu dari Ibu. Bisa dilanjutkan ya anak-anak.